Jumpa lagi bersama saya di channel Atap Langit. Baiklah sobat channel Atap Langit, kali ini saya akan mencoba pengecekan dari sebuah setrika yang dari konsumen nih, baru datang kemarin. Kendalanya setrika ini tidak bisa menyala, yang pastinya tidak bisa panas untuk dipergunakan. Baiklah, kita coba pengecekannya terlebih dahulu. Kita mencoba menghubungkan stekernya ke stok kontak. Apakah dalam keadaan menyala lampu LED-nya atau lampu indikatornya? Situ sudah terhubung dari jalur listriknya, tetapi lampu dari setrika ini tidak menyala, yang berarti ada kerusakan. Untuk itu pertama-tama kita akan mengecek bagian kabel, apakah kabel dalam keadaan putus. Baik sobat channel, sebelum kita tahap pembongkaran, kita siapkan dulu peralatannya, yang pastinya obeng untuk membuka cover dari setrika, dan juga jangan lupa test pen untuk pengecekan, dan jika perlukan kita membutuhkan multimeter juga. Tapi kalau tidak memiliki multimeter, cukup dengan menggunakan test pen sudah bisa jadi untuk pengecekan segala kerusakan dari setrika ini. Baiklah, sebelumnya saya ingatkan kepada Anda untuk berhati-hati dalam memperbaiki apapun dengan berhubungan dengan elektronik atau listrik, karena listrik ini sangat berbahaya tentunya. Dan jangan lupa jauhkan dari jangkauan anak. Baiklah, setelah pengecekan lampu setrika tidak bisa menyala, kita akan mencoba jalur kabelnya. Kita buka dulu bagian cover dari setrika ini. Di sini terdapat baut atau skrup. Kita akan mencoba terlebih dahulu membukanya. Tapi jangan lupa untuk mencabut steker dari stok kontak dari jalur PLN. Untuk jaga-jaga. Oke, kita mulai tahap pembukaannya. Di sini saya akan sensor dulu untuk bagian pembukaannya untuk mempersingkat video. Tahap pembukaan pertama yaitu pembukaan skrup sudah selesai. Di sini kita akan mencoba membuka baut berikutnya. Kita buka dulu bagian switchnya ini. Inilah baut, terdapat 2 biji kanan kiri. Untuk itu perlu kita membukanya. Kita mulai. Baut berikutnya sudah terlepas. Sekarang kita tinggal membuka bagian covernya. Kita buka terlebih dahulu bagian sini dulu, yang berwarna apa nih, merah marun. Di sini waktu
akan memasuki waktu zuhur, sehingga terdengar samar-samar suara ngaji di masjid. Ini bukan berarti sengaja saya sebagai back musiknya, nggak salah, karena waktu sudah memasuki waktu zuhur. Untuk itu bagi Anda yang muslim, jangan lupa untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Dalam pembukaan cover biasanya agak sulit, untuk itu Anda harus berhati-hati agar tidak patah. Oke, bagian cover sudah terbuka. Lalu kita di sini akan melihat bagian pengkabelannya. Di sini ditemukan ada 3 buah kabel berwarna biru, abu-abu ya, dan warna hijau list strip kuning. Kabel biru biasanya bisa bolak-balik entah kabel fasa atau netral, yang pasti ini. Dan yang warna hijau strip kuning dipastikan ini untuk jalur ground. Oke, kita coba membuka bagian kabelnya, atau kita perlu pengecekan terlebih dahulu bagian kabelnya apakah ada yang terputus. Untuk itu kita hubungkan terlebih dahulu stekernya ke stok kontak listrik. Hati-hati jangan sampai terpegang. Oke, steker sudah terhubung dengan stok kontak listrik. Kita akan mencoba jalurnya atau apakah ada putus kabelnya menggunakan test pen. Di sini kan mencoba kabel warna biru. Ini dia, kabel biru tidak menyala. Kemungkinan posisinya ada pada jalur ground, maksud saya jalur netral. Kita coba pada kabel coklat atau grey nih, terlalu anggap coklat nih. Di sini lampu menyala. Yang pasti salah satu kabel tidak putus. Maksud saya kabel warna coklat tidak putus. Begitu kita akan mengecek bagian kabel biru apakah putus. Oke, kita harus akan mengetahuinya jika kita akan, maksud saya bila kita membalikkan posisi dari stekernya. Agak keras. Kita balik posisinya agar jalur kabel biru bisa dialiri arus pas. Ini kabel cas nih. Oke, setelah kita balik, kita coba cek kabel warna biru. Seharusnya ini harus menyala nih. Oke, kabel biru keadaan menyala, berarti bagian kabel tidak ada yang putus. Ini kabel ground tidak mengaruh, tidak perlu pengecekan. Oke, tahap selanjutnya setelah pengecekan kabel normal tidak ada yang putus, tahap kedua kita akan membuka dan mengecek bagian terima fuse-nya, karena sebuah elektronik biasanya tersedia
Thermopius untuk mengatur suhu panas dari pemanas atau elemennya. Sebelum pengecekan atau pembongkaran kabel, kita akan cabut dulu stekernya dari stop kontak. Kita jauhkan dulu. Selanjutnya kita akan mulai membuka dari bagian elemen untuk melihat kondisi termostat atau thermopius. Oke, kita mulai. Kita buka dulu. Kita lepas terlebih dahulu kabel-kabelnya. Perlu diingat sebelum pembukaan kabel ini, stop kontak atau steker harus terlepas terlebih dahulu dari stop kontak agar tidak kesetrum. Kita buka baut-bautnya. Di sini ada 3 biji gaut. Kabel sudah terlepas, selanjutnya kita akan membuka cover penutup elemen. Di sini terdapat lagi 1 baut lagi. Inilah yang akan membuka cover bagian elemen. Kita buka terlebih dahulu. Oke, kita lihat dalamnya. Ini dia bagian selanjutnya. Di sini terdapat lampu indikator. Selanjutnya kita akan membuka bagian penutup elemennya. Kita kumpulkan baut-bautnya agar tidak hilang atau berserak, agar nanti lebih mudah dalam pemasangannya. Oke. Kita buka satu lagi. Oke, cover sudah terlepas, tapi masih tersangkut karena ada kabel bagian jalur elemen masih belum buka. Kita lepas terlebih dahulu. Ini menggunakan skrup atau baut kecil atau baut min. Kita menggunakan test pen untuk membukanya. Ingat, kita perhatikan dan ingat-ingat lagi bagi bagian kabelnya agar tidak lupa dalam pemasangan. Oke, sudah terlepas. Baiklah sobat channel Atap Langit, waktu telah menunjukkan waktu zuhur. Sementara saya pending dulu untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Bagi Anda yang beragama muslim, silakan terlebih dahulu menunaikan kewajibannya sebelum lanjut melihat atau menonton video saya ini. Baik sobat channel, kita lanjut lagi videonya. Setelah baut sudah dilepas kabel-kabelnya, ini dia lampu harus lepas dari kedudukannya. Kita lepas bagian cover dari elemen ini. Hati-hati jangan sampai lampu tertarik kabelnya agar tidak putus. Oke, selanjutnya setelah pembukaan bagian cover plastik, kita berlanjut pada
pembukaan bagian cover elemen. Di sini terdapat satu baut untuk membuka cover elemen ini. Kita mulai coba membukanya. Saya ingatkan sekali lagi, untuk perlu diingat urutan pembongkarannya agar tidak lupa dalam tahap pemasangan kembali. Oke, baut sudah terlepas. Selanjutnya kita buka bagian cover dari elemen ini. Oh ya, ada satu lagi nih, kabel groundingnya belum terlepas, sehingga masih nyangkut. Oke, inilah bagian dari setrika. Di sini adalah saklar untuk pengatur panas dari setrika ini, dan inilah bagian dari elemen setrika, dan ini kutub pengkabelannya ada 2, dan di sini terdapat satu kabel yang dimana tertutup dari pipa plastik. Disinilah posisi dari termopius. Kita akan coba membukanya. Inilah dekatnya. Sini terdapat pipa yang dalamnya ada termopius. Kita coba bukanya. Tertarik saja pipanya, pipa plastik untuk pelindung panas nih biasanya. Ini tahan panas pipa nih, untuk melindungi kabel ataupun termopius dari panasnya elemen setrika. Oke, kita lepas. Inilah bagian termopius. Termopius ini memiliki nilai, mungkin di setiap setrika merek berbeda-beda. Di sini tertulis 10 ampere dengan ukuran panasnya 250 derajat. Ini tidak bisa di zoom nih karena terlalu kecil. Alat ini bisa Anda dapatkan, tidak ada kerusakan, di toko-toko elektronik. Dan jangan lupa sesuaikan ukurannya, atau bila perlu kita bawa contohnya. Oke, kita cek kerusakan dari termopius ini. Termopius ini berfungsi sebagai pengatur panas agar sesuai dengan kebutuhan setrika, dan juga bisa sebagai spring, sehingga bila ada panas yang berlebihan atau arus berlebihan, fuse ini bisa memutusnya dengan cara inilah, merusakkan diri sendiri namanya. Nah, sehingga tidak merusak pada elemen. Pengecekan rusaknya termopius ini bisa menggunakan test pen ini.
atau juga bisa menggunakan multimeter. Memastikan dengan test pen tembus ini harus dialiri dengan arus listrik, arus fast atau api. Misalnya sebagai kita alirin di kutub 1 ini listrik, dan kita tes pen bagian ujung satu lagi. Bila menyala berarti benda ini dalam kondisi bagus. Tapi karena ini sudah terbuka dan rawan nanti konslet atau setrum, saya akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan multimeter yang lebih aman karena tidak membutuhkan listrik. Oke, kita mulai caranya. Untuk pengukuran kita akan mencoba menggunakan multimeter. Sebelumnya kita putar terlebih dahulu skalanya, kita putar ke arah angka 200 ohm. Dan kabel multimeter memiliki dua warna, hitam dan merah. Coba kalibrasi berfungsi. Oke, multimeter berfungsi dia. Oke, kita coba mulai pengukurannya. Tremophius tidak memiliki positif atau negatif, jadi kita bebas pengukurannya. Bisa dibolak-balik kabel merah dan kabel hitam pada multimeter. Kita coba pada jalur kutub 1 lagi sini. Nah, iya. Oke. Ya jelas. 1 di kutub 1 lagi, dan sini kita coba multimeternya. Oke, kita sini karena terlalu tinggi. Dikarenakan kamera tidak bisa direndahkan, saya akan coba bantuan dengan toples ini ya, biar nampak posisinya. Nah ya, saya ganjel. Oke, nampak kan? Terlihat atau terlalu rendah ya? Oke, di kita sudah nampak displaynya. Kita coba pengukuran. Di sini akan kita alas dulu biar nampak kutubnya. Oke dulu lah. Kita hubungkan pada posisi kutub 1. Ya, tekankan. Itu lagi kita hubungkan. Multimeter tidak menunjukkan angka-angka, berarti Tremophius ini dalam keadaan putus. Oke, buat channel, kita sudah tahu penyakit dari rusaknya setrika ini karena Tremophius sudah putus.
Kebetulan saya memiliki stok di rumah dengan nilai yang sama. Inilah bentuk dari Thermopius. Nilainya sama sesuai dengan yang ada setika 250 volt dengan nominal berapa derajat nih, kecil kali nih. Oke, kita coba tes yang baru ini apakah masih bagus. Kita hubungkan kabel satu dengan kabel yang lainnya. Sobat channel, mesin dalam keadaan bagus, berarti bisa untuk menggantikan yang ada pada setika. Jelaskan apa? Itu dia angkanya berjalan. Oke, tahap terakhir saya akan coba, maksudnya tahap selanjutnya saya akan mengganti dengan yang baru, dikarenakan penyambungan kabel ini menggunakan solder. Oh bisa nih, ini bisa menggunakan klem nih, bisa dibuka pakai obeng min untuk penggantiannya. Oke, kita mulai. Tapi saya tidak membuat video cara penggantiannya, nanti akan terlalu panjang. Yang terpenting saya sudah mengurai bagian-bagian yang harus dicek terlebih dahulu, dan untuk cara pemasangan Thermopius tinggal ikuti saja yang sudah ada. Thermopius ini tidak memiliki kutub positif atau negatif, bisa bolak-balik, tidak masalah. Jadi jangan takut untuk istilahnya terbalik. Sobat channel, saya akan coba membukanya dan menyambungnya. Nantikan. Baiklah sobat channel, penggantian Thermopius telah selesai. Ini yang baru dan inilah yang tadi rusak. Selanjutnya saya akan coba pasang kembali urutannya. Jangan lupa nih pipa selangnya dipasang kembali untuk melindungi Thermopius dari panas. Sobat channel, saya akan coba merakit kembali dudukannya. Namun saya tidak bisa membuat videonya cara masangnya kembali karena akan membutuhkan waktu yang panjang. Yang terpenting Anda sudah bisa membuka dan mencari kendalanya. Untuk cara pemasangannya tinggal urutkan step by step. Baik sobat channel, pemasangan cover dari setrika telah selesai. Selanjutnya kita akan coba dites. Kita mulai hubungkan steker ke stop kontak. Oke, sudah terhubung. Kita putar. Penggantian Thermopius telah sukses. Ketika lampu indikator telah menyala, artinya kelistrikan normal. Selanjutnya kita akan mencoba biarkan sebentar untuk mengecekkan panasnya apakah berjalan dengan normal. Kita pegang. Oke, benar. Panas sudah normal, berarti pengerjaan telah sukses. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas kunjungannya. Nantikan video selanjutnya yang mungkin bermanfaat buat Anda. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share-nya.
sebagai motivasi buat saya agar terus berkarya di channel ini. Wassalam dan terima kasih.